Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat semua. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas cara memperbaiki speaker aktif GMC yang dengung. Jadi di sini bisa sobat lihat, ini adalah speaker aktif GMC yang suaranya mengalami kerusakan yaitu dengung, dan kita akan tes. Sebelum video ini saya lanjutkan, saya harapkan dukungannya, subscribe-nya, like, share, dan komennya, dan saya ucapkan terima kasih. Mari sama-sama kita lanjutkan, dan kita akan memperbaiki speaker GMC yang mengalami dengung. Dan kita akan buka. Untuk membukanya di sini di bagian belakang. Jadi harus kita buka di bagian belakang. Untuk membukanya di sini hati-hati, jangan sampai untuk mesinnya kabelnya tertarik karena ini cukup pendek. Dan untuk bagian ini adalah power supply, dan hati-hati di sini jangan sampai kita pegang. Tanda putih ini area tegangan tinggi. Dan ini atasnya, bisa sobat lihat, ini ada yang sedikit seperti ada yang basah. Kita akan kerik dan kita akan solder sedikit, karena ini biasanya bekas kencing binatang kecil yang masuk dan buang kotoran di dalam, atau ini disebabkan cuaca yang agak lembab, jadi sedikit berkarat. Ini di bagian elko 400 volt. Ini kita kosletkan, dan ini saya memakai kipas angin, dan saya akan buang agar tidak ada tegangan tersisa di bagian elko. Jadi seperti ini membuangnya. Ini adalah tegangan tinggi, jadi kita kosletkan di kaki-kaki elko. Jangan sampai kena yang lain. Jadi kita kosletkan di kaki elko. Ini bertujuan menghilangkan tegangan yang tersisa. Bisa sobat lihat, ini untuk kaki elko-nya putus, dan lainnya juga ini hampir putus karena mungkin kena karat. Kita cabut untuk elko-nya, dan bisa sobat lihat, ini ternyata untuk elko-nya ini putus atau patah untuk kakinya. Dan ukurannya 400 volt 22 UF. Kita akan coba, mudah-mudahan ada yang sama. Dan alhamdulillah ini saya sudah dapat untuk elko-nya. Jadi sama persis 400 volt 22 UF. Jadi kita akan ganti. Jadi memang agak pendek untuk kabelnya, jadi harus hati-hati kita dalam menariknya. Mungkin cukup jelas
kita akan memasangnya. Dan untuk mengganti elkonya di sini kita perhatikan warna putih di warna putih. Jadi seperti ini posisinya. Dan voltasenya jangan sampai kurang dari 400 volt. Karena di sini untuk jalurnya hampir putus, jadi kita sambung memakai kabel dan kita kerok dahulu agar timahnya bisa menempel. Yang ini juga yang plus kita kerok juga karena ini sedikit karat. Dan untuk menyambung jalur di sini saya memakai kabel, saya kupas dan saya lilitkan seperti ini. Kita beri timah agar bisa kita tempelkan di jalur atau di line. Setelah itu kita beri timah sedikit jalur yang kita kerok tadi, dan selanjutnya kita tempelkan. Kita buat jalur yang baru dengan menggunakan kabel yang sudah kita beri timah seperti ini. Jadi kita buat jalur yang baru dengan menggunakan kabel yang kita bungkus timah seperti ini. Dan yang ini kita tekuk juga, kita putuskan pisahnya dan kita solder. Hati-hati jangan sampai terkena jalur yang lain. Bisa sobat lihat, sekarang elkonya sudah saya ganti dan sudah saya solder. Jadi di sini kita hanya mengganti satu saja elkonya. Mungkin kurang sedikit jelas, tapi di sini untuk jalurnya ini ada beberapa jalur yang sedikit karat, jadi sudah lembab, hijau-hijau semacam karat. Ini akan merusak jalur, jadi jalur akan selalu dingin dan basah dan nantinya akan putus untuk jalurnya. Dan untuk jalur yang seperti ini bisa kita kerok sedikit dan kita tambah timah. Untuk bagian ini hati-hati jangan sampai jalurnya putus. Dan untuk penyolderan di sini hati-hati jangan sampai terkena jalur yang lain yang kira-kira agak dekat sekali jalurnya. Kalau takut kita bersentuhan dengan yang lain atau bisa korslet, jangan kita tambah untuk timahnya. Ini adalah hanya antisipasi saja. Kita bisa tutup saja dengan siongka cair atau plug agar dia jalurnya tertutup dengan siongka dan menghindari karat. Setelah itu kita pasangkan kembali. Setelah bagian belakang sudah selesai, bagian dalam kita pindah ke bagian depan, dan di sini kita akan cek di bagian depan. Dan di sini untuk bautnya memakai 8. Kita buka saja semua. Kita akan cek dahulu menggunakan listrik. Sobat bisa dengar,
Di sini kalau kita tekan ini dia mendengung, jadi kemungkinan besar di sini untuk PCB bagian tune kontrolnya ini ada yang menekan dan menempel dengan box atau arbot. Langkah pertama kita patahkan dahulu untuk kaki-kaki spare partnya yang cukup panjang, maksudnya yang terlalu panjang. Semua kita pangkas atau kita potong. Dan untuk mengantisipasinya agar tidak dengung lagi, kita bisa menutupnya dengan menggunakan isolasi atau lakban atau sejenis plastik. Setelah selesai kita tutup kembali dan kita pasang juga untuk bautnya. Dan setelah selesai kita akan cek dengan menggunakan tegangan apakah ini masih dengung atau tidak. Dan sekarang speaker aktif GMC sudah kita perbaiki dan tidak dengung lagi. Nah, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih untuk sobat semua yang telah mendukung channel ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.